sebagai seperangkat norma atau aturan yang biasa tertulis yang dibuat oleh pemerintah. Gunanya untuk mengatur perilaku individu atau kelompok dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi semua anggota masyarakat. Rekayasa sosial adalah proses yang dirancang untuk mengubah kondisi sosial, perilaku, atau struktur masyarakat dengan cara yang terencana dan sistematis. Hal ini bisa berupa kebijakan, program, atau strategi yang bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Sebelum membahas teori Roscoe-Pound, mari kita mengenal siapa itu Roscoe-Pound. Nathan Roscoe-Pound lahir pada 27 Oktober 1870 di Lincoln, Amerika Serikat. Roscoe-Pound adalah putra dari Stephen Bosworth dan Laura Pound Roscoe yang pernah menempuh pendidikan botani di Universitas Nebraska, lalu melanjutkan pendidikan hukum di Harvard pada tahun 1889 sampai 1890. Roscoe-Pound juga pernah menjabat sebagai dekan hukum Universitas Harvard dari 1919 sampai 1939. Di saat yang bersamaan, Roscoe-Pound juga menjabat sebagai hakim di Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1916 sampai 1939. Dalam perannya sebagai hakim, Roscoe-Pound menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berfokus pada keadaan dan konteks sosial, sejalan dengan pandangannya tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial. Melalui kombinasi teori dan praktiknya, Roscoe memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan hukum di Amerika Serikat. Dalam teori Roscoe-Pound, ada juga aliran sosiological jurisprudence. Aliran ini merupakan salah satu aliran filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Tujuan aliran ini adalah untuk menemukan hukum yang ideal bagi masyarakat sehingga cita-cita hukum dapat tercapai melalui keselarasan dan harmonisasi dalam masyarakat. Pemikiran hukum Roscoe-Pound yang termasuk dalam aliran sociological jurisprudence lahir sebagai respon terhadap pandangan positisme, hukum dan metode common law yang dominan pada awal hingga akhir abad ke-20. Pound menilai pendekatan tersebut terlalu kaku dan tidak mampu merespon perubahan sosial, terutama dalam menghadapi kebutuhan masyarakat akibat perkembangan pesat ekonomi Amerika. Inti dari aliran sociological jurisprudence adalah upaya untuk mengatasi kekakuan hukum yang sering terisolasi dari realitas sosial. Hukum tidak boleh dibatasi oleh pendekatan formalistik atau analisis yang kaku, karena hal tersebut membuatnya tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Untuk menjadikan hukum tetap relevan dan adaptif, Pound mengusulkan kerjasama yang erat antara akademisi hukum, hakim, dan para praktisi hukum. Melalui kolaborasi ini, hukum dapat dirancang dan diterapkan dengan lebih baik untuk mengakomodasi perubahan sosial. Konsep inilah yang disebut oleh Pound sebagai social engineering, di mana hukum berfungsi sebagai alat untuk membangun dan menyeimbangkan kepentingan masyarakat yang efisien. Roscoe-Pound menggunakan istilah social engineering untuk menggambarkan peran hukum dan para ahli hukum atau yang bisa disebut lawyers dalam masyarakat. Menurutnya, seorang ahli hukum memiliki tugas yang mirip dengan seorang insinyur ketika membangun sebuah struktur seperti gedung atau jembatan. Insinyur tersebut dahulu membuat perencanaan yang matang, kemudian mengumpulkan material yang dibutuhkan, dan melakukan penyesuaian agar hasil akhir sesuai dengan kebutuhan. Ada 3 kepentingan yang dimaksud oleh Roscoe-Pound. Yang pertama adalah kepentingan umum, yaitu kepentingan-kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya. Lalu kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan sosial. Yang kedua adalah kepentingan pribadi. Kepentingan ini tergolong pada 2 hal. Yang pertama adalah kepentingan pribadi. Contohnya seperti integritas fisik, kebebasan berkehendak, kehormatan ataupun nama baik, kebebasan kepercayaan, dan juga kebebasan berpendapat. Kepentingan-kepentingan ini biasanya menjadi bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang penganiayaan, fitnah, dan lain semacamnya. Sedangkan kepentingan yang kedua, yaitu kepentingan-kepentingan dalam hubungan rumah tangga ataupun domestik. Contohnya seperti orang tua, anak, maupun suami istri. Kepentingan-kepentingan ini meliputi soal-soal perlindungan hukum atas perkawinan, hubungan suami istri, hak orang tua dengan anak. Lalu kepentingan yang ketiga yaitu kepentingan substansi, meliputi perlindungan hak milik, kebebasan menyelesaikan warisan, kebebasan berkontrak, dan hak untuk berhubungan dengan orang lain.
Lalu kepentingan yang terakhir, ada 6, yaitu kepentingan sosial. Yang pertama adalah kepentingan sosial dalam soal keamanan umum. Lalu ada kepentingan sosial dalam hal keamanan institusi sosial, kepentingan sosial menyangkut moral umum, kepentingan pengamanan sumber daya sosial, kepentingan sosial menyangkut kemajuan sosial, dan yang terakhir kepentingan sosial menyangkut kehidupan individual, baik itu berupa pernyataan diri, kesempatan, maupun kondisi kehidupan. Contoh penerapannya. Yang pertama, kebijakan e-tilang. ETLA adalah sistem tilang elektronik berbasis teknologi informasi yang menggunakan kamera dengan teknologi Automatic Number Plate Recognition atau ANPR untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan mengidentifikasi data kendaraan secara otomatis. Dikenal sebagai e-tilang, sistem ini diluncurkan pada tanggal 25 November 2018 oleh Ditlantas Polda Metro Jaya di Bundaran HI. Dihadiri oleh Wakapolri Komjen Pol Aridono Sukmanto dan Menpan RB Komjen Pol Syafruddin. Kebijakan e-tilang bertujuan meningkatkan transparansi, mengurangi pungutan liar, mempermudah pembayaran denda secara elektronik, serta mendorong kepatuhan masyarakat secara tertulis terhadap aturan lalu lintas demi keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Secara yuridis, penyelenggaraan IITE atau e-tilang di Indonesia telah memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ pada pasal 272 untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Pendapat pro dari teori ini. Para pendukung dari teori Roskopon percaya bahwa hukum itu harus bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman. Masyarakat selalu berkembang, dan hukum tidak boleh ketinggalan. Di sini teori itu menjadi penting, karena hukum dianggap bukan menjadi sebuah alat untuk menghukum, tetapi juga alat untuk membangun masyarakat menjadi lebih baik. Dalam teori ini, para ahli hukum, hakim, dan pembuat undang-undang diibaratkan seperti insan sosial, di mana mereka mempunyai tugas besar untuk merancang hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mencari bahan hukum yang relevan, lalu menyusun aturan itu agar menyeimbangkan berbagai kepentingan. Contoh nyata dalam penerapan ini adalah kebijakan e-tilang yang menggunakan teknologi untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas seperti yang dibahas. Kebijakan ini bukan hanya untuk mempermudah masyarakat, tapi juga mengurangi praktek korupsi dan membuat hukum lebih transparan. Lalu ada perdebatan pro tentang teori ini. Ternyata teman-teman, teori ini memiliki sebuah kelemahan. Salah satu masalah dari penerapannya adalah ketika teori ini diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia, di mana korupsi, birokrasi yang berbelit, dan infrastruktur hukum yang belum sempurna membuat teori ini menjadi tantangan yang lebih besar. Masalah lain timbul soal subjektivitas. Dalam teori ini, para hakim dan ahli hukum diberi pesan besar untuk menjadi insinyur sosial. Lalu hal ini beresiko menimbulkan keputusan hukum yang tidak konsisten, karena terlalu bergantung pada pandangan pribadi mereka. Selain itu, teori ini juga bisa menjadi disalahgunakan dengan alasan ingin menciptakan harmoni sosial. Pemerintah atau kelompok tertentu bisa saja menggunakan hukum untuk membatasi kebebasan individu atau kelompok minoritas. Kritik lain datang dari keadilan. Fokus teori ini pada rekayasa sosial membuat hukum lebih condong pada kepentingan mayoritas, sehingga mengabaikan kelompok yang lebih kecil atau lebih lemah. Lalu, kesimpulan yang dapat kita ambil dari teori ini adalah dalam konteks hukum di Indonesia dapat disimpulkan bahwa teori ini menekankan pentingnya hukum sebagai alat rekayasa sosial yang berfungsi untuk menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang, di mana hukum tidak hanya berperan sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan kepentingan masyarakat. Meskipun penerapan teori ini menghadapi berbagai tantangan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, di mana korupsi, birokrasi yang rumit, dan infrastruktur hukum yang belum sempurna dapat menghambat efektivitasnya. Namun mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami minta maaf. Terima kasih.